itu tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Nah, contohnya kalau di sekolah kita punya aturan, punya. Adakah yang sudah patuh dengan aturan? Ada. Apa aturan yang kamu patuhi? Apa aja aturan di sekolah? Tidak terlambat. Terus pakaian harus rapi, rambut harus dipotong, harus dirapikan. Berapa? 3, 2, 1. Rambut tidak boleh diwarnai. Ada sini yang masih mewarnai rambut? Ada. 1, 2, 3. Jadi itu melanggar aturan atau mematuhi aturan? Mematuhi, Dedi. Berarti itu melanggar aturan. Berarti dia tidak sopan. Berarti dia tidak mematuhi aturan dan tidak mematuhi tata krama yang ada di sekolah. Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Apa kita harus sopan santun kepada orang tua? Kalau memaki di dalam kelas, apakah itu sopan santun? Tidak. Sopan santun yang baik adalah bagaimana sopan santun yang baik? Berbicara dengan guru yang sopan, tidak meninggikan suara. Tidak boleh menyontek. Nah, bagaimana dengan tata krama di lingkungan sekolah? Tata krama di lingkungan sekolah bertujuan untuk agar peserta didik dapat memiliki sikap dan perilaku yang menumbuhkan rasa disiplin. Nah, apa tujuan dari tata krama itu di sekolah? Agar kalian memiliki sikap dan perilaku yang menumbuhkan rasa disiplin. Kalau kalian masih ada lihat kemarin beberapa hari yang lalu tidak menggunakan seragam sekolah sudah ada, tapi tidak menggunakan seragam sekolah, berarti dia belum ada rasa menumbuhkan kedisiplinan, berarti dia belum disiplin dalam apa? Dalam disiplin dalam lingkungan sekolah. Macam-macam tata krama di lingkungan sekolah. 1. Tata krama berbicara kepada guru, kepada teman, dan kepada yang lebih tua dari kita. Itu berbeda tata cara bicaranya. Kalau sama guru, boleh kita memaki sama guru? Tidak boleh. Boleh meninggikan suara kepada guru? Tidak boleh. Berarti kita harus mematuhi. Kalau cara bicara kita saja sudah memaki di dalam kelas, berarti itu dia belum bertata krama yang baik. Yang kedua adalah bergaul, tata krama berpenampilan. Nah, bergaul dan berpenampilan itu berbeda. Kalau berpenampilan, sekarang coba lihat diri kalian. Udah berpakaian lengkap? Belum. Ada yang tidak menggunakan dasi, ada yang tidak menggunakan topi, ada yang tidak menggunakan sepatu hitam, ada yang tidak menggunakan kaos kaki. Berarti dia belum bertata krama berpenampilan. Di dalam sekolah, di seluruh sekolah ada cara penampilan dan seragamnya. Kalau hari Senin warna apa? Putih dongker. Hari Selasa baju batik atau baju khusus. Hari Rabu pramuka. Hari Kamis olahraga. Hari
tugas yang ada. Yang jangan pula mengerjakan tugas di sekolah. Berarti itu bukan PR tapi PS, pekerjaan sekolah. Kalau PR, pekerjaan rumah. Tata krama berbicara, hal pokok yang dalam tata bertata krama. Satu, berbicara sopan. Kita harus sesama siapapun, kita harus berbicara sopan, tidak boleh memaki. Masih banyak Miss dengar di dalam kelas masih saja memaki. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Yang kalian lakukan ini menyela pembicaraan enggak? Ya. Sini Miss ngomong, di sana kalian ngomong. Ada yang tidur, ada yang ngomong. Jaga perkataan, tidak menyinggung perasaan. Nah, kadang kita itu tidak sadar apa yang kita bilang, apa yang kita ucapkan itu bisa menyinggung perasaan orang. Solusinya bagaimana? Kalau kalian tidak tahu, lebih baik kalian diam. Jangan kalian menyinggung atau si ini itu begini nih, si ini itu begini. Kalau mereka dengar bisa menyinggung perasaan dan itu tidak baik. Keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar, memperhatikan lawan bicara. Nah, yang kalian lakukan ini tata krama enggak? Perhatikan lawan berbicara. Ada yang kalian perhatikan, Miss nih? Ada? Ada sebagian dan ada yang belum tata kramanya terperbaiki. Jadi yang belum itu mohon untuk diperbaiki. Ini gunanya untuk kalian di masa depan. Untuk kalian nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian akan bekerja. Nah, tata krama dan etika ini digunakan untuk kalian pada saat kalian bekerja nanti. Tata krama berbicara kepada guru, mengucapkan salam, berbicara sopan, menyampaikan maksud dan tujuan. Nah, kalau kalian sama Miss, jangan ada yang tidur. Itu tidur tuh bangunkan temannya. Kalau sama guru atau sama yang orang yang lebih tua, ucapkanlah salam dan berbicara sopan. Paham? Bisa mulai dari sekarang mengucapkan salam dan berbicara sopan? Bisa? Yang kedua, ini sering kali banyak dapatkan nih. Tata krama daring dan online. Perhatikan waktu. Jangan kalian chat guru atau chat dosen pada jam 2 pagi atau jam 12 malam. Usahakan kalau kalian ingin mengechat guru, lakukan dari, kalau malam itu dari jam 6, itu batas terakhir. Jadi kalau guru-guru ini ada tugas-tugas yang lain atau bisa saja sudah tidur, jadi tidak bisa membalas chat kalian, dan itu tidak bertata krama kalau chat di jam 3 pagi, jam 10 malam. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, ucapkan kata maaf. Keempat, sampaikan identitas. Kelima, sampaikan maksud dan tujuan. Dan bahasa umum, ucapkan terima kasih dan salam. Ada Miss beberapa kali terima chat P. Itu aja, P. Udah. Terus yang Miss bingung kan, kenapa dia mengechat guru? Apakah sopan seperti itu, nak? Tidak. Kalau kalian mengechat guru,
ucapkan pertama salam. Assalamualaikum Miss, selamat malam Miss. Saya ingin langsung ke tujuan, nggak usah P, abis itu di bawahnya lagi, nggak usah. Satu kali chat saja. Assalamualaikum Miss, selamat malam. Saya ingin bertanya tugas bahasa Inggris hari ini pada halaman berapa? Dan sekian Miss, terima kasih. Jangan P gitu. Itu tidak sopan. Tata krama berbicara kepada teman. Hal yang harus diperhatikan. Pertama, gunakan bahasa yang baik. Nah, kalau berbicara kepada teman, woi, itu sopan. Sopan. Woi, atau panggil nama ayah lah. Woi, nama ayahnya. Apakah sopan? Tidak sopan. Panggillah namanya. Jangan menggunakan nama ayah. Kadang Buis lihat beberapa siswa yang masih memainkan nama orang tua, memainkan nama ayah, nanti akhirnya berantem. Tata krama bergaul. Sebentar lagi ya. Yang pertama, ucapkan salam ketika bertemu. Kedua, berbicara sopan. Ketiga, kita harus menghargai orang yang lebih tua. Misalnya kakak kelas atau adik kelas, kita harus berbicara yang sopan. Jangan menggunakan nama orang tua. Woi, si Anu, gitu. Nggak boleh. Kita harus menggunakan nama dan panggilan yang baik. Tidak ada bully dan tidak bermusuhan. Tidak ada membuli. Sini pernah jadi korban bully? Ada yang pernah jadi korban bully? Ada. Nah, jika kalian dibully, dengarkan. Ini penting untuk kalian nih. Jika kalian dibully, pertama, laporkan kepada guru. Jangan takut. Itu ajaran yang salah. Bully balik itu bukan cara yang benar. Pertama, karena kita di lingkungan sekolah, kita harus ngasih tahu guru dahulu. Nanti guru yang akan menyelesaikan. Kedua, saling tolong menolong. Jadi sesama kita harus saling tolong menolong. Misalnya, Aisyah, tolong Aisyah berbicara kepada Kania. Kania, tolong aku ambilkan itu. Jangan menyuruh, tapi harus menggunakan kata ajaib. Apa kata ajaibnya? Tolong, maaf dan terima kasih. Nah, tata krama berpenampilan. Sesuaikah seragamku hari ini? Apakah sesuai seragamnya hari ini? Sesuai apa seragamnya hari ini? Putih dokter. Dan semuanya alhamdulillah sudah mematuhi. Kedua, bagaimana dengan rambutku? Yang laki-laki, Miss mau kalian pendekkan rambut kalian. Kalian potong rambut kalian bisa? Dan tidak mewarnai rambut. Apakah sepatuku sudah hitam hari ini? Sudah. Ada yang masih menggunakan sepatu yang putih? Jadi Miss mau siapa yang melanggar peraturan itu mohon untuk sadar diri dan perbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik dan taati semua aturan yang ada di sekolah. Dan
kasih pertanyaan, kalian harus bisa jawab. Tata krama menggunakan fasilitas umum, yaitu fasilitas sekolah. 1, membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah dilakukan? Tapi kok masih banyak lihat kadang-kadang air aqua itu diinjaknya, terus dibiarkannya di situ. Berarti itu tidak sopan. Bukan tidak sopan. Berarti belum ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya apa? Sampah bertumpuk, nyamuk jadi banyak dan akan menyebabkan penyakit. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, merawat fasilitas sekolah. Nah, ini banyak sekali di antara anak cowok. Main bola jangan di dekat area yang ada kacanya. Apa? Lapangan kan bisa di sana sedikit. Jangan nanti kalian main dekat pohon nih, kena kaca, kalian mengganti. Kasihan orang tua. Mengembalikan barang yang dipinjam pada tempatnya. Siapa yang sering mengambil pena temannya dan tidak dikembalikan? Siapa? Setiap kelas harus perhatikan. Bu, pena saya tidak ada. Miss, pena saya tidak ada. Pensil saya tidak ada. Berarti, ingatlah, barang yang bukan punya kalian, maka jangan diambil. Paham? Nih, yang Miss bilang tata cara berkomunikasi. Pertama, selamat siang Bapak Ibu guru, mohon maaf mengganggu. Atau Assalamualaikum, selamat pagi Miss, mohon maaf mengganggu waktunya. Misalnya. Yang kedua, langsung sebutkan nama lengkap. Nama saya Sensi Monica dari kelas 7. Misalnya seperti itu. Saya mau bertanya tugas bahasa Inggris. Apakah tugas bahasa Inggris hari ini apakah bahasa Inggris ada tugas hari ini dan tugas di halaman berapa, Miss? Terima kasih sebelumnya. Maaf mengganggu waktunya. Dah, langsung kirim. Jangan P. Langsung sekali kirim aja, atau jangan Assalamualaikum nanti bawahnya lagi. Itu spam. Kalau yang bukan beragama Islam, sebutkan Miss selamat malam, Miss selamat pagi. Bisa? Mulai dari sekarang bisa ngecek gurunya seperti itu. Manfaat menerapkan etika dan tata krama. Pertama, disukai banyak orang. Kalau kita sering melanggar etika dan melanggar tata krama, apakah orang akan suka pada kita? Tidak. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis. Ketiga, meningkatkan kepercayaan dan membentuk karakter baik. Jadi, kalau kalian terus melanggar peraturan dan tata krama, yang diingat oleh guru itu apa? Oh iya, misalnya si Disman itu kan kemarin tidak berpakaian lengkap. Berarti itu diingat guru. Jadi kalian harus meningkatkan dan membentuk karakter baik. Jadi kalian harus mematuhi peraturan sekolah dan beretika dengan baik. Dan itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Mohon maaf dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadiah. Udah? Sebutkan. Bisa diam. Sebentar lagi kita pulang. Siapa yang bisa menjawab akan Miss kasih hadiah. Ini kuotanya hanya untuk 1 orang. Ya? Bagaimana cara menerapkan tata krama di sekolah, di rumah, dan di masyarakat? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Bagaimana cara menerapkan tata krama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Dedi, silakan maju ke depan, Dedi. Bayu, 1 contoh saja. Apa? Maju ke depan. Pertama apa? Di sekolah dulu. Jangan melawan guru. Kedua, di rumah. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati berarti menghormati begini orang tua. Jadi menghormati yang lengkap. Menghormati. Jangan melawan. Jangan melawan. Terus Lingkungan apa ya? Jaga omongan. Jangan bercakap kotor. Jangan bicara kotor. Kurang tepat. Siapa? Swita. Udah, yang muda. Jangan lagi. Fatih itu dikit lagi apa coba? Pikirkan dulu. Yang pertama di sekolah. Di sekolah apa? Jangan melawan guru. Kedua, di rumah menghargai orang tua. Di masyarakat bergotong royong. Satu lagi padahal. Saling menghargai. Sini. Dah, dari awal. Jangan melawan guru di sekolah, oke? Di masyarakat? Di masyarakat apa? Menghargai. Ayo. Hah? Apa yang kamu hargai? Menjaga toleransi. Agak sopan santun terhadap orang lain. Itu yang mana di sekolah, di rumah, atau di masyarakat? Masyarakat.
menghormati orang tua. Menghormati Sama itu, Bu. beda dong apa? Jangan orang tua. Jangan bicara kasar kepada siapa? Orang tua. Lagi-lagi. Dia paling jago ya yang sakit. Pertama di masyarakat. Menjaga sopan santun terhadap orang lain. Kalau di rumah patuh kepada orang tua. Yang di sekolah menghormati dan jangan melawan guru. Benar? Gak ada yang tinggal yang mengejek. Tepuk tangan Tuanin. Dan selesailah materi tentang etika dan tata krama pada hari ini. Besok akan ada materi lagi, yaitu apa Bunda? Kebersihan rumah dan kebersihan diri. Astagfirullah. Jadi sampai